Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Irfan Adilaksono, NIT 5821131379338 dari kelas K3B. Di video kali ini saya akan mengeksplain tentang Smartport dan Brainport. Untuk penugasan dari Bapak Permada Anas Amrullah, saya akan menampilkan sebuah video dan saya akan menjelaskan materi yang saya akan paparkan. Sebelum saya menjelaskan tentang Smartport atau Brainport, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang port atau pelabuhan. Jadi, menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001, arti pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Ada 4 fungsi pelabuhan, yaitu yang pertama adalah gateway atau pintu gerbang antar negara atau daerah, yang kedua adalah link atau mata rantai transportasi, yang ketiga adalah interface atau tatap muka, dan yang keempat adalah industrial entity atau kawasan industri. Saya akan mengupas satu persatu hal tersebut, yaitu yang pertama adalah gateway atau pintu gerbang. Pelabuhan berfungsi sebagai pintu yang dilalui orang dan barang ke dalam maupun keluar pelabuhan yang bersangkutan. Disebut sebagai pintu karena pelabuhan adalah jalan atau area resmi bagi lalu lintas, perdagangan, masuk dan keluarnya barang harus melalui prosedur kepabeanan dan kekarantinaan. Jadi ada proses yang sudah tertata di suatu pelabuhan. Dan jika melewati atau di luar aturan tersebut, itu tidak dibenarkan ya. Lalu yang kedua adalah link atau mata rantai. Keberadaan pelabuhan pada hakikatnya memfasilitasi pemindahan barang muatan antara moda transportasi darat atau inland transport dan moda transportasi laut atau maritim transport, menyalurkan barang masuk dan keluar daerah pabean cepat dan seefisien mungkin. Fungsinya sebagai link ini terdapat setidaknya ada 3 unsur penting, yaitu yang pertama adalah menyalurkan atau memindahkan barang muatan dari kapal ke truk. Lalu yang kedua adalah operasi pemindahan berlangsung cepat, artinya meminimalisir atau meminimum delay. Lalu yang ketiga adalah efisien, dalam arti ini adalah biaya, jadi menekan suatu biaya pengeluaran. Lalu yang ketiga adalah interface atau tatap muka. Yang dimaksud interface di sini adalah dalam arus distribusi suatu barang. Mau tidak mau harus melewati area pelabuhan 2 kali, yaitu 1 kali di pelabuhan muat dan 1 kali di pelabuhan bongkar. Dalam kegiatan tersebut pastinya membutuhkan peralatan mekanis maupun non-mekanis. Pelabuhan atau peralatan-peralatan untuk memindahkan muatan menjembatani kapal dengan truk atau kereta api atau truk dengan kapal. Pada kegiatan tersebut, fungsi pelabuhan adalah antar muka atau interface. Lalu yang keempat adalah disebut industri IT atau hal ini jika pelabuhan yang diselenggarakan secara baik akan bertumbuh dan akan mengembangkan bidang usaha lain, sehingga area pelabuhan menjadi zona industri terkait dengan kepelabuhanan. Di antaranya akan tumbuh perusahaan pelayaran yang bergerak di bidang keagenan, pergudangan, stevedoring, cargo dooring, tracking, freight forwarding, dan lain sebagainya. Lalu, peran pelabuhan. Pelabuhan dapat berperan dalam merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi, perdagangan, dan industri dari wilayah pengaruhnya. Namun, pelabuhan tidak menciptakan kegiatan tersebut, melainkan hanya melayani tumbuh dan berkembangnya kegiatan tersebut. Kegiatan-kegiatan seperti itulah yang meningkatkan peran pelabuhan dari hanya sebagai tempat berlabuhnya kapal menjadi pusat kegiatan perekonomian.
Lalu saya akan membahas, yaitu yang akan saya bahas, yaitu pertama adalah smart port. Jadi smart port atau pelabuhan pintar itu adalah sebuah sistem manajemen pengelolaan pelabuhan berbasis IT atau teknologi khususnya dalam sistem logistik, memanfaatkan energi terbarukan, pengelolaan pelabuhan yang berkelanjutan, dampaknya akan dihasilkan pengelolaan pelabuhan yang efisien dan ramah lingkungan. Lalu fasilitas apa yang harus dimiliki oleh smart port? Yang pertama adalah perluasan wilayah pelabuhan. Lalu yang kedua adalah penggunaan energi angin dan tenaga surya untuk mencukupi kebutuhan energi listrik di pelabuhan. Lalu yang ketiga adalah membangun integritas dengan moda transportasi kereta api. Yang keempat adalah penggunaan software yang bisa mengintegrasikan sistem komunikasi seluruh pelabuhan dan terbaga di Microsoft. Dan penggunaan shore power connection, yaitu fasilitas untuk mengalirkan listrik langsung ke kapal tanpa perlu menyalakan mesin kapal. Lalu jasa dan bisnis smart port. Untuk jasa, dalam pelaksanaan smart port, tenaga kerja manusia akan berkurang. Hal ini dikarenakan pada smart port yang digunakan adalah mesin, robot, atau kecerdasan buatan. Ini akan mengurangi interaksi antar manusia, di mana hal ini sangat cocok diterapkan di masa industri saat ini. Namun masih ada sebagian kegiatan yang kegiatannya mengharuskan untuk membutuhkan manusia. Ya, misalnya petugas operator, pelabuhan, atau regulator di lapangan. Lalu untuk bisnis, penerapan smart port merupakan sebuah peluang yang sangat besar untuk melakukan bisnis seperti menjalin hubungan dagang, menggarap peluang bisnis online, dan sebagainya. Dengan penerapan smart port, hal ini akan memudahkan pihak pelabuhan untuk menjangkau kegiatan-kegiatan bisnis yang bersifat online. Nah, untuk mewujudkan atau memperlancar terciptanya smart port, ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu terdapat 3 kunci utama yang harus disiapkan agar pelabuhan pintar dapat terwujud, yaitu yang pertama adalah komitmen, yang kedua adalah manajemen perubahan, dan yang ketiga adalah kolaborasi. Lalu, namun hal tersebut tidak terlepas juga dari SDM, karena SDM juga sangat berperan penting dalam terwujudnya smart port atau pelabuhan pintar. Mengingat smart port adalah pelabuhan yang berbasis teknologi yang canggih, di mana berbagai kegiatannya dijalankan dengan kecerdasan buatan. Dengan SDM yang berkualitas, pemanfaatan teknologi yang sangat canggih akan mudah digunakan. Di era industri sekarang ini membutuhkan SDM yang tinggi untuk bisa memanfaatkan berbagai teknologi yang ada. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM juga sangat penting untuk terwujudnya penerapan smart port. Nah, pembahasan tentang smart port setelah selesai. Sekarang saya akan berlanjut membahas tentang green port. Jadi green port adalah konsep pelabuhan ramah lingkungan. Adalah pelabuhan yang memenuhi komitmen pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosial dalam mendukung sustainability bisnis untuk menjadi pelabuhan berkelas dunia atau world class port. Salah satu pemenuhan yang perlu dilakukan adalah implementasi strategi green port. Konsep pelabuhan ini adalah bagian komitmen pelabuhan-pelabuhan di dunia untuk mengurangi emisi karbon. Berbagai negara yang telah menerapkan konsep ini antara lain Belanda di Rotterdam, lalu USA di Los Angeles, lalu Jerman di Hamburg, lalu Jepang dan Korea. Sedangkan untuk kawasan ASEAN yang telah menerapkan itu Singapura, Malaysia, serta Indonesia pun sudah menerapkan hal tersebut. Tengah melangkah menerapkan konsep pelabuhan hijau tersebut. Lalu fasilitas apa saja yang harus ada di sebuah pelabuhan ramah lingkungan? Pertama adalah fasilitas penerimaan limbah di lingkungan seperti pembangunan reception facility, adanya kapal pengumpul limbah dan truk pengumpul limbah. Selain itu, hadirnya energi terbarukan
sebagai pengganti, yaitu energi alternatif seperti LNG, gas alam cair, listrik, darat untuk kapal, serta alat bongkar muat bertenaga listrik. Untuk menghadirkan pelabuhan yang sejalan dengan kaidah Greenport, kriteria yang harus dipenuhi yaitu pengelolaan energi dan limbah, pengendalian pencemaran air, udara, dan sampah domestik, serta pengendalian sampah B3 atau bahan beracun dan berbahaya, keanekaragaman hayati, dan tata guna lahan. Selain itu, aktivitas pelabuhan seperti bongkar muat barang ekspor dan impor, lintas transportasi antar darat dan laut, dan juga reklamasi lahan, semuanya menjadi perhatian untuk mendapatkan label Greenport. Telah ada beberapa perusahaan yang telah menerapkan hal tersebut, seperti Pelindo 2, Krakatau Bandar Samudra, lalu PT Terminal Teluk Lamong, dan PT Pupuk Kaltim. Merupakan perusahaan pertama yang mengelola pelabuhan khusus yang telah meraih konsep Greenport Award dan menjadi pioner dari penetapan Greenport. Untuk kategori pelabuhan khusus atau terminal untuk kebutuhan sendiri, telah diserahkan Greenport Award oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang diserahkan oleh Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim, yaitu Sahat M. Pangabean kepada Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Basir Pasaman. Sertifikat dan awarding Greenport itu diberikan kepada PKT yang telah melakukan implementasi Greenport sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Greenport merupakan suatu konsep baru dalam pengembangan pelabuhan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek kelestarian lingkungan, konservasi energi, community development, dan kepentingan ekonomi dari pelabuhan itu sendiri. Lalu Bagir Pasaman mengatakan dalam sambutannya bahwa dengan diperolehnya sertifikat Greenport itu sangat membantu pabriknya untuk melakukan pengeksporan pupuk, urea, dan amonia karena Greenport sudah menjadi persyaratan bagi eksportir ke beberapa negara yang memberikan atau memperlakukan Greenport seperti di negara Australia dan New Zealand sebagai negara tujuan ekspor. Ya, di Indonesia, pelabuhan yang sudah menerapkan dua konsep tersebut yaitu di Tanjung Priok. Walaupun belum sempurna, tapi ini telah diterapkan di pelabuhan tersebut. Dan semoga pelabuhan lainnya segera menyusul, seperti di Tanjung Perak, atau di pelabuhan lainnya lah. Intinya semoga segera menyusul dan mari kita mendukung hal tersebut. Dan hal tersebut harus didukung oleh semua elemen masyarakat, harus bersinergi bersama. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.